masih kembali lagi bersama Coffee Morning. Di segmen 1 dan segmen kedua tadi, kita sudah banyak mengupas dari berbagai sudut pandang mengenai Pulau Tambelan dengan tema Pulau Tambelan Nasibmu Kini. Bahkan kita juga mendengar komentar langsung dari narasumber kita yang berada di Pulau Tambelan, bahwasanya isu dijual atau dilelangnya Pulau Tambelan itu merupakan kabar angin belaka. Namun tidak bisa dianggap enteng, karena di sebalik itu ternyata Pulau Tambelan masih sangat memerlukan perhatian yang maksimal dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Nah, di sesi ketiga kali ini kita akan berdiskusi kembali dengan 3 narasumber kita yang hadir di Studio 2 Tanjung Pinang TV. Kembali ke Pak Arman nih, Pak. Baik. Selaku Ketua Masyarakat Tambelan yang ada di Kota Tanjung Pinang, seharusnya Tambelan itu diperlakukan seperti apa? Atau mungkin sudah saatnya juga nih, sepertinya sudah sekian tahun berlalu hidup bersama dengan Provinsi Kepulauan Riau, tapi toh tidak mendapatkan peningkatan yang maksimal, atau mungkin hijrah saja ke RT sebelah gitu, ke Kalimantan, atau seperti apa nih? Oke, Wan, begini ya. Jadi memang kalau kita bicara nasibmu kini, Tambelan nasibmu kini, memang sekarang nasibnya jalan rayanya berlubang-lubang, bergelombang seperti disampaikan Ruby tadi. Itu nasib kan? Yeah. Banyak judi online tak ditangani, ada juga kabar narkoba juga beredar. Ya, minuman keras itu sudahlah masalah laten, lama-lama tak tertangani oleh pemerintah kan. Itu nasib namanya kan. Tapi kalau kita mau berbanding-banding yang realistis juga, kondisi Tambelan sekarang ini untuk layanan-layanan dasar, ya, kebutuhan dasar, pendidikan, alhamdulillah sudah lebih bagus jauh. Kesehatan dari puskesmas reot, alhamdulillah udah jadi rumah sakit kecil, ada dokter spesialis, layanannya, medisnya banyak. Transportasi udah macam-macam, kapal perintis ada berapa buah, Roro ada alternatif pesawat terbang, transportasi. Cuman sekarang ini untuk informasi. Ya kan, masyarakat Tambelan itu sudah lama minta ditingkatkan kapasitas 4G. Ya kan, ini belum terpenuhi. Nasib juga namanya kan, nasib juga namanya ini. Yang begini-gini Pak Asriawan, coba. Nah, ini nasib juga. Jadi ada beberapa hal juga yang perlu segera. Ini bukan besar-besar sangat. Berapalah lebar jalan di Tambelan? Berapalah panjangnya? Harus ada penyegeraan ini untuk disempurnakan, diperbaiki, dibetulkan. Seperti isu-isu masyarakat tadi solar. Baik. Nasib mayoritas orang nelayan kalau nggak ada itu gimana mau melaut? Tapi ya kan? ketika peningkatan itu bisa dipenuhi semua dengan catatan pindah di RT sebelah, kan kenapa tidak? Kan masih satu NKRI. Memang juga. Isu ini sudah lama. Sudah lama. Makanya tahun 50-an aja Gubernur Kaharudin Nasution ke sana. Habis itu setelah Kaharudin Nasution, Gubernur lupa saya ke sana juga. Gubernur Kalimantan Barat datang juga ke sana. Saya tahun 76 nggak salah saya masih SD. Datang dengan helikopter ke sana. Untuk apa itu? Ya kan? Nah, jadi kita tidak mau memakitkan itu. Artinya tidak masalah ketika masyarakat Tambelan pindah ke Kalimantan gitu, Pak ya? Atau menjadi bagian dari Kalimantan. Memang secara historis, kultur seperti Robi katakan tadi juga, memang historis kultur memang lebih dekat dengan Kepulauan Riau ini. Historis ya. Tetapi secara ekonomis, geografis ke sana kebutuhan hari-hari kan dipasok dari Kalimantan Barat, tidak dari Tanjung Pinang kan. Itu jadi cuman pemerintah yang memiliki wilayah ini siapa? Kabupaten Bintan, daerah otonom Kabupaten Bintan yang memiliki pulau dan gugusan pulau ini, supaya memang ambil beratlah sekarang ini terhadap keluhan-keluhan yang dirasakan masyarakat sekarang ini. Oke. Ya kan? Ini sepertinya jawaban Bapak masih diplomatis nih, Pak. Saya kerucutkan pertanyaan. Tapi yang itu tadi di dialog di RRI kemarin, salah satu pejuang Kabupaten Anambas, ya kan? Siapa namanya itu? Dia masuk. Robi sama Vivian jadi narasumber. Kalau Bintan tak mau urus,
gabung aja sama Anambas, kata dia. Oke. Tapi masih Kepri juga nih Pak ya berarti? Kata dia kan Sajinan. Gabung aja sama Anambas, kata dia. Tapi uruslah yang bener kan. Ini punya kita. Baik, kita ke Pak Hanafi dulu. Pak Hanafi, ketika nasib Tambelan berubah dengan catatan Tambelan tidak menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, tapi menjadi bagian dari pemerintah Kalimantan tentunya, tetangga yang paling terdekat, RT yang paling terdekat. Apakah itu mungkin? Dan apakah itu boleh-boleh saja atau seperti apa? Jadi belum ada sejarah di Indonesia perpindahan dari satu daerah ke provinsi tertentu. Mungkin ini kali pertama. Jika masyarakat, jadi sebenarnya kalau jika masyarakat Tambelan memang menganggap bahwa pindahnya ke provinsi sebelah lebih mensejahterakan, saya sebagai wakil rakyat, karena memang pembangunan dan sebagainya itu kan sebenarnya adalah dalam arti mensejahterakan rakyat, masih wilayah Indonesia. Tapi sayang, sejarah ini yang panjang, orang-orang Tambelan yang hebat masa lalu itu di bawah naungan kita. Ya. Tapi kenyataannya Tambelan terus tersiksa sepanjang sejarah. Ya. Jadi untuk itulah maka ini Bang Hasriawadi yang dekat dengan pemerintah, bupatinya orang beliau, gubernurnya orang beliau. Ini saya pesan sama beliau, ya, jangan sampai Tambelan ini disengsarakan lagi. Kita kenal tokoh-tokoh besar. Saya masalah besar bukan hanya sekadar masalah fisik, ya, masalah spiritual tadi. Padahal Tambelan itu dulu pencetak para ulama, bagus-bagus, orang-orang besar. Ya, Jauza Ahmad, Atma Dinata, orang Tambelan. Direktur Umrah pertama itu orang Tambelan. Saya ke sana, saya pernah naik rumah beliau di Tambelan. Rumah panggungnya itu luar biasa. Bupati Kepri dulu juga pernah orang Tambelan. Ya, Bupati. Jadi sayang jika kita biarkan tidak melahirkan SDM-SDM yang hebat, berkualitas. Maka pendidikan, saya dulu sering mengirim ustadz ke Tambelan, membuat pesantren kilat, ya, secara berkala saya kirim dulu ke Tambelan. Mengapa? Karena ingin betul anak-anak Tambelan. Bahkan saya rekrut tinggal di rumah saya di sini, ya. Sekarang dah jadi tokoh-tokoh hebat. Nah, dari kondisi ini, dari kacamata Bapak, harusnya langkah apa yang harus dibuat oleh pemerintah provinsi? Ya. Pertama, memang apa yang menjadi kebutuhan pembangunan ke depan supaya Tambelan ini menjadi maju, layak, jangan sampai jalan berlubang dan sebagainya, haruslah itu adalah prioritas pertama. Memang harus ada gelontoran anggaran yang jelas untuk Tambelan. Jangan hanya sekedar PL-PL yang 200 juta. Saya paling-paling saya bantu jalan semenisasi sedikit ke arah SMA, bantuan nelayan berapa orang. Kan tak kuat juga karena memang ada 23 kecamatan di Dapil Bintan Lingga. Keterbatasan. Salah satunya adalah Kecamatan Tambelan. Walaupun suara kita sedikit di sana, tapi perhatian tetap ada. Promosi ini. Ya. Ini ada komentar dari akun media sosial kita. Mungkin Bapak bisa menanggapinya dari Abdul Rahman K. Mereka dia mengatakan PR buat pemerintah daerah untuk mengangkat Tambelan menjadi lebih terkenal. Sepertinya dikalahkan oleh akun penjual pakaian yang nggak jelas. Seharusnya cara-cara begini juga harus dipikirkan Pemda. Jangan dikalahkan dengan isu negatif tentang penjualan pulau ini. Nah, menyikapi dari pertanyaan ini atau komentar ini, apakah harus seperti ini cara daerah-daerah kecil mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi? Jadi ini kita perang isu, perang perhatian sebenarnya. Saya senang sekali ada isu ini supaya masalah Tambelan terangkat menjadi perhatian orang. Kalau enggak, Tambelan tenggelam begitu saja. Nah, ini juga PR bagi pemuda-pemuda Tambelan. Anda harus menjadi orang hebat, berkualitas. Sekarang mainnya di IT. Juallah produk-produk Tambelan, juallah kehebatan-kehebatan Tambelan, gali sejarah hebatnya itu. Cerita ke masyarakat dunia bahwa Tambelan itu ada, Tambelan itu punya potensi besar. Pemerintah juga harus ditekan dan didorong terus untuk perhatian terhadap Tambelan. Hari ini pun saya lihat nelayan mencari es saja susah, ya, mencari es untuk menangkap ikan tergantung dengan pihak ketiga, bukan memiliki masyarakat sendiri. Nah, pemirsa, bola panas dari Pak Atma menggelinding ke Pak Hanafi Ekra. Ternyata dari Pak Hanafi Ekra di smash
ke Pak Astriawadi. Nah, ini Pak Astriawadi nih. Ini tak bisa lagi melindungi teman smash karena bola itu berakhir di tangan Bapak. Menyikapi hal seperti ini, bagaimana Pak? Harus gol itu. Ya, harus gol, Pak. Ya, memang ini Tambelan adalah bukan saja tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bintan, tapi tanggung jawab kita bersama. Saya akui orang Tambelan tuh hebat-hebat. Pertama kali saya menginjakkan kaki di Tambelan bersama Pak Ismet, satu kapal itu luar biasa, orang-orang hebatnya Tambelan. Tapi begitu saya duduk di Tambelan, menginjakkan kaki di Tambelan, nangis batin saya. Kok gini pulau ini? Kalau saya amati dengan cerita mereka di kapal, wah-wah semua, dari Bandung, dari Jakarta, bahkan ada yang dari Australia. Tapi juga kalau mereka hebat, apa yang mereka bisa buat di Tambelan? Tak ada juga, tak bisa juga. Ya, nah inilah waktunya, ya. Seperti kata Pak Robi, seperti naik kuda. Tapi saya yakin pemerintahan Provinsi Kepri di bawah naungan Bapak Ansar Ahmad dan Bupati yang akan datang, yang sekarang menjadi PRT, yaitu Bupati Robi, Pak Robi Kurniawan Ansar, kita sudah diskusi Tambelan akan menjadi sebuah kecamatan yang pembangunannya akan diskala prioritaskan. Untuk itu maka Pak Ansar juga Pak Bupati, Pak PRT kemarin beberapa bulan yang lalu turun ke Tambelan itu untuk mengukur jalan lingkar itu yang akan ditingkatkan, ya kan, kebutuhannya dan apa-apa juga. Ya kita sih sedih ketika Pak Atma mengatakan masa untuk 3G aja tidak bisa. Itu kan bukan angka dan biaya yang mahal. Ya karena itu mungkin akan menjadi atensi juga yang akan kami sebagai legislatif yang akan mendorong pemerintah untuk memperhatikan hal-hal demikian, termasuk solarnya. Nah kemarin ada salah satu pengusaha yang ingin membuka solar. Pangkalan sudah kita laksanakan, sudah kita lakukan, tapi ya nggak tahu prosesnya seperti apa, masih juga kekurangan, ya. Tapi yang jelas, Tambelan akan kita perhatikan bukan saja dari segi kebutuhan untuk memfasilitasi kekurangan-kekurangan infrastrukturnya, tapi kita juga akan mencari cara bagaimana, karena saya juga orang yang sangat tertarik ke Tambelan, saya selalu kepingin ke sana, ya. Tambelan tidak akan terangkat kalau hanya pemerintahnya mengadopsi dengan kebutuhan mereka. Jadi Tambelan ini harus di tingkatnya dari isu pendapatan untuk wilayah itu sendiri, yaitu seperti yang Bapak Atma ceritakan tadi, ada orang Jerman yang ke situ. Ya kita nggak usah lihat yang lain-lainnya lah. Tapi kalau saya amati dia datang ke situ karena luar biasa indahnya Pulau Panjang itu. Ada potensi besar di balik sangat itu semua. besar, bukan potensi besar. Kalau itu juga dikembangkan, Bunaken itu yang di Sulawesi nggak ada apa-apanya. Kita lihat dari perahu itu kapal, betul Pak Atma ya, ke bawah itu seperti akuarium. Begitu juga Pulau Bunginnya. Maka sektor-sektor pariwisata itu harus kita tingkatkan. Mudah-mudahan ada investor mau berinvestasi di sana sehingga terangkat keberadaan Pulau Tambelan ini. Dengan cara berinvestasi, bukan membeli, Pak ya? Berinvestasi. Oke, Pak. Silakan tahan sebentar. Kita kembali sedikit sejenak ke Bang Robi ya, Bang Robi Patria yang masih terhubung di virtual Tanjung Pinang TV. Bang Robi, bagaimana kesimpulan Bang Robi terkait isu ini dan apa harapan tentunya masyarakat Tambelan terhadap isu ini, kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau? Ya, jadi harapan warga Tambelan itu mereka tidak urus sebenarnya. Pertama, jaringannya 4G. Halo? Ya. Lanjut Bang Robi. Ya, jaringan 4G, kemudian infrastruktur. Pak Gentong, ada titipan dari warga. Jalan laut itu kenapa di hall? Itu di anggaran APBD 2021. Harusnya itu dilelang saja sekarang karena anggarannya sudah ada 1,7 miliar kalau nggak salah. Untuk menyambung jalan laut yang terpotong sejak zaman Pak Ismet. Kemudian peningkatan
kualitas SDM di sekolah, baik SD, SMP sampai SMA. Ini harus diperkuat misalnya. Baik ketersediaan guru juga masih kurang. Ini kan menjadi dasar pembelajaran yang berkualitas itu harus tersedia guru yang baik gitu ya. Tugas para stakeholder yang ada di pemerintah kabupaten maupun di pemerintah provinsi bisa terrealisasikan, dan kita juga mengharapkan Pak Atma bisa mengawal itu semua selaku ketua masyarakat Tambelan. Jangan sampai masyarakatnya merajuk lalu pindah ke Kalimantan, Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Pak Atma dan Pak Hanafikra. Pak Sriawadi, terima kasih atas kesempatannya, dan tentunya ini kita ambil hikmahnya semua. Mudah-mudahan isu Pulau Tambelan ini juga tidak terjadi terhadap pulau-pulau lain yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dan isu Tambelan ini tidak berulang-ulang gitu. Ya, dan isu Tambelan tidak berulang-ulang. Promosi, ya promosi dengan cara yang baik, kan? Bukan mempromosikan dengan seperti ini, kan? Harus dengan cara dijual dulu. Promosi itu ada bahasanya beda, caranya beda, ya kan? Nah pemirsa, demikian tadi diskusi kita pada hari ini, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda. Jangan hanya ngopi saja, tapi juga konsumsi air putih. Khususnya air putih Sanford. Air minum dalam kemasan. Nah ini air putih Sanford, Pak. Air minum dalam kemasan ini diolah langsung di Gunung Lengkuas, Kabupaten Bintan, dan bisa langsung diminum. Tentunya Sanford, Anda adalah apa yang Anda minum. Baik pemirsa, Coffee Morning, demikian tadi diskusi kita, dan tetap saksikan terus tayangan Tanjung Pinang TV di segmen-segmen berikutnya. Saya Yohanes Nugraha, pamit undur diri. Ciao.